Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengambil faedah dari kitab, namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin, juz yang kedua, terbitan Darul Minhaj, pada halaman 565. Halaman 565 ini dan 566 nanti. Nah, ini ada pembahasan terkait dengan anak zina, dan ini melengkapi dari dua tulisan saya sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Nah, pembahasan di kitab Bughyatul Mustarsyidin ini adalah pembahasan tentang fi man nakaha hamilan minazina fawaladat kamilan. Orang yang menikahi atau laki-laki yang menikahi perempuan yang hamil karena zina, kemudian perempuan yang hamil karena zina tersebut melahirkan anak yang sempurna, melahirkan anak secara sempurna. Nah, dikatakan di sini, nakaha hamilan minazina fawaladat kamilan. Seorang laki-laki itu menikahi perempuan yang hamil karena zina, kemudian perempuan yang hamil karena zina tersebut melahirkan secara sempurna. Kana lahu arba'atu ahwalin. Maka bagi laki-laki atau suami ini yang menikahi perempuan yang hamil karena zina ini ada 4 keadaan. Nah, sebelumnya mungkin kita review sedikit yang pernah saya sampaikan dalam kajian ya terkait dengan kehamilan ini. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini juga kitab Bughyatul Mustarsyidin, juga kitab dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi muddatul hamli ya, jadi masa minimal kehamilan itu adalah 6 bulan ya. Aqallu muddatil hamli sittatu ashhurin. Jadi minimal masa mengandung kehamilan itu adalah 6 bulan. Kemudian masa mayoritasnya atau umumnya, ghalibnya, pada umumnya itu adalah tis'atu ashhurin. Nah, ya, 9 bulan. Nah, kemudian maksimal masa mengandung dalam mazhab Imam Syafi'i itu dikatakan di sini wa aktsaru muddatil hamli 'inda Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu an arba'u sinina. Jadi maksimal masa mengandung atau kehamilan dalam mazhab Imam Syafi'i ini adalah 4 tahun. Nah, ini menjadi maklumat awal atau informasi awal kita. Baik, dikatakan di sini ada 4 keadaan tadi ya, laki-laki yang menikahi perempuan yang hamil karena zina, kemudian perempuan yang hamil karena zina tersebut melahirkan secara sempurna. Dikatakan di sini imma muntafin 'ani zauji zahiran wa batinan min ghairi mula'anatin wa huwal mauludu liduni sittati ashhurin min imkanil ijtima'i ba'dal 'aqdi aw li aktsara min arba'i sinina min akhiri imkanil ijtima'i. Jadi kondisi yang pertama adalah anak yang lahir dari perempuan yang hamil karena zina tersebut itu tidak dinasabkan kepada suami zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Ya, secara lahir batin itu tidak dinasabkan kepada suaminya yang menikahi perempuan yang hamil karena zina tadi. Dan itu tanpa ada aktivitas mula'anah, aktivitas saling melaknat, atau dalam bahasa fikih dikenal dengan aktivitas li'an. Nah, ya, dia adalah anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari memungkinkannya suami istri itu berkumpul atau berhubungan setelah akad nikah. Nah, atau auli aksaro min arba'i sinin, atau anak itu lahir lebih dari 4 tahun dihitung dari akhir waktu memungkinkannya mereka untuk berhubungan dan berkumpul. Nah, ya, jadi itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, bisa jadi wa imma lahikun bihi. Nah, anak yang lahir itu dinasabkan kepada suami ya yang menikahi wanita hamil karena zina tadi. Wa tasbutu lahul ahkamu irsan wa ghairuhu, dan tetap atau fix lah hukum-hukum terkait dengan si suami tadi, baik itu hukum-hukum yang berupa waris atau selainnya ya, seperti nafkah ya, dan seterusnya secara zahiran. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan waris dan selain waris tadi atau nafkah misalnya itu fix secara zahir
zahirnya dinasabkan kepada si suami. Akan tetapi wa yalzamuhu nafyuhu, wajib untuk dinafikan. Jadi anak itu wajib untuk dinafikan bahwa anak itu berasal dari suami atau orang yang menikahi wanita hamil tadi. Kenapa demikian? Bi an waladathu li aktsaro minas sittati wa aqalla minal arba'i sinina. Ya, dengan kasus perempuan yang hamil karena zina itu tadi, itu melahirkan bayi lebih dari 6 bulan dan kurang dari 4 tahun. Nah, kemudian ada sambungannya wa alima zauju au ghalaba ala zannihi annahu laisa minhu, dan suami itu mengetahui atau menduga dengan kuat bahwa bayi yang lahir dari perempuan yang dia nikahi karena zina itu bukan dari dia, bukan dari berasal dari suami tadi. Nah, kenapa demikian? Bi alam yato ba'dal aqdi walam tastadkhil ma'ahu. Ya, karena si suami itu tadi tidak menggaulinya ya setelah akad nikah. Jadi tidak digauli si istrinya itu setelah akad nikah. Walam tastadkhil ma'ahu, dan si perempuan tadi juga tidak meminta untuk dimasukkan air mani dari suaminya itu. Awaladathu liduni sittati ashhurin min wat'ihi, atau perempuan yang hamil karena zina itu tadi itu melahirkan kurang dari 6 bulan sejak mereka berhubungan suami istri. Min wat'ihi auli aktsara min arba'i sinina minhu, atau lahir anak tadi lahir lebih dari 4 tahun. Nah, ya, karena tadi konsepnya 4 tahun adalah maksimal masa kehamilan dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi perempuan tadi melahirkan anak lebih dari 4 tahun ya, dari watoknya itu tadi, dari saling berhubungan suami istrinya. Auli aksara min sittati ashhurin ba'da istibro'ihi, atau ya perempuan itu tadi yang dinikahi karena hamil itu tadi itu melahirkan lebih dari 6 bulan ba'da istibro'ihi, setelah istibro. Istibro itu ya suami tidak menggauli wanitanya atau istrinya sampai haid. Ya, tolabal baro'ah, meminta untuk kesucian. Yang meminta untuk ya suci lah, tidak haid begitu. Ya. Nah, di kamus itu dikatakan istabro'atil mar'atu rahimaha. Perempuan itu melakukan istibro terhadap rahimnya, yakni dia intazarat, dia menunggu hatta tahidho, sampai wanita itu menjadi haid, haidotan, satu kali haid. Summa tathuro, kemudian perempuan menjadi suci, litatabayyana baro'atuha minal hamli, biar jelas bersihnya perempuan itu dari mengandung. Jadi begitu ya di kasus istibro ini ya. Itu pengertian tadi dari istibro. Intinya suami meminta untuk tolabal baro'ah minal hamil ya. Tidak hamil lah ya. Haid ya. Nah, dikatakan di sini ba'da istibro'ihi laha bihaidatin wa thamma qarinatun bizinaha. Jadi melahirkan lebih dari 6 bulan setelah suami meminta istrinya itu untuk istibro ya, untuk mengetahui bahwa rahimnya ini benar-benar kosong, tidak hamil ya, dengan satu kali haid saja ya. Istibronya itu dengan satu kali haid. Wasama, dan di sana ada korinah, ada indikasi, ada tanda bahwa wanita itu berzina. Ya, jadi lahirnya itu karena zina. Perempuan itu hamil karena zina. Kemudian wa ya'samu hina idzin bitarkin nafi. Nah, laki-laki atau suami yang menikahi ini itu berdosa kalau dia meninggalkan penafian ini ya. Kalau dia tidak menafikan bahwa anak itu bukan dari anak dia, bukan dari sperma dia, maka dia berdosa. Bal huwa kabiratun, bahkan ini dianggap dosa besar. Ya. Bahkan juga disebutkan anna tarkahu kufrun. Hanya disebutkan juga bahwa kalau meninggalkan menafikan anaknya ini, menafikan tidak mengakui sebagai anaknya di kasus yang kedua ini, maka itu dianggap sebagai sebuah kekufuran. Tadi ya, karena dia menduga kuat bahwa
anak ini bukan anak dia, ya. Wa alima zauju aw ghalaba ala zannihi annahu laisa minhu. Nah, ini poinnya di sini nih. Ya, suami itu mengetahui atau menduga kuat bahwa anak ini bukan anak dia. Nah, jadi dinasabkan ke suami, tapi suami wajib untuk melakukan penafian atau tidak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Nah sekarang bukan tanda kasus yang ketiga. Tadi kan ada 4 kasus nih, ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama sudah, keadaan yang kedua sudah, sekarang keadaan yang ketiga. Dikatakan di sini wa immalahikun bihi zahiran aidon. Dinasabkan kepada suami yang menikahi perempuan yang hamil karena zina tadi, itu juga dinasabkannya secara zahir. Walakin la yalzamuhu nafyuhu, akan tetapi tidak wajib untuk dinafikan. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua dinasabkan secara zahir juga, ya, secara zahir tapi wajib untuk dinafikan. Wajib untuk suami yang menikahi tadi untuk tidak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Nah, kalau yang kasus yang atau keadaan yang ketiga itu tidak wajib untuk dinafikan. Lah, kenapa demikian? Idan atau idza zonna annahu laisa minhu bila ghalabatin. Nah, ya. Lah, bagaimana itu? Kok nggak wajib untuk dinafikan? Nah, dikatakan di sini, ya. Bentar. Nah, ya, dikatakan di sini bahwa jika suami itu menduga bahwasanya anak yang lahir itu bukanlah berasal dari dia, tapi bila golabatin tanpa ada dugaan kuat. Nah, kalau tadi yang kedua itu golaba ala zonnihi, maka wajib dinafikan. Anak itu bukan anak dia, begitu. Nah, kalau kasus yang ketiga ini, dia menduga bahwa anak yang lahir itu bukan dari dia, ya kan? Tapi dia nggak ada bisa menduga dengan kuat, dia nggak punya dugaan kuat lah, dia ragu lah, ya, dia bimbang lah, ya, ada keraguan-raguan kebimbangan pada dirinya. Nah, itu bagaimana itu? Bi anistabro'aha ba'dal wat'i wa waladat bihi li aktsaro min sittati asyhurin ba'dahu wa thamma ribatun bizinaha. Dengan kasus seorang suami itu meminta istrinya untuk melakukan istibro, ya, istibro artinya ya tadi sebagaimana yang saya sebutkan, suami tidak menggaulinya sampai haid, ya, sampai 1 kali haid, agar apa? Agar jelas bahwa perempuan ini tidak mengandung, kan begitu, kosong rahimnya dari kehamilan. Nah, ya, jadi begitu suami melakukan suami meminta istibro dari istrinya setelah dia melakukan hubungan suami istri begitu. Kemudian perempuan istrinya ini melahirkan anak lebih dari 6 bulan, ya, wa waladat bihi li aktsaro min sittati asyhurin. Nah, setelah suami melakukan istibro terhadap istrinya, setelah berhubungan suami istri, suami istrinya itu melahirkan lebih dari 6 bulan setelah ba'dal wati, ya, setelah melakukan hubungan suami istri. Wasamma ribatun bizina, dan itu ada ribah, ya, ada kebimbangan lah seperti yang saya sebutkan tadi. Ada ya kecurigaan mungkin, ya, atau bukan kecurigaan, ya, keraguan lah atau kebimbangan. Bizinaha, dengan perempuan ini berzina. Il alistibra'u amaratun zahiratun ala annahu laisa minhu. Ya, karena dengan istibro ini, ya, suami, ya, tidak menggauli istrinya, ya, dan sampai 1 kali haid, ya, sampai 1 kali haid, itu adalah tanda yang sangat jelas, amaratun zahiratun ala annahu laisa minhu, bahwa anak yang lahir dari istrinya itu tadi bukan berasal darinya. Lakin, nah ini ada cetak tebal nih. Lakin yundabu tarkuhu li annal hamila qad tahidu. Akan tetapi disunahkan untuk membiarkannya, ya, membiarkannya artinya ya tidak dinafikan begitu, ya. Disunahkan untuk ya udah berarti anak dia begitu, ya. Li annal hamila qad tahidu, ya. Karena di sini dikatakan, ya, perempuan yang hamil itu bisa saja haid. Nah, begitu.
ya kan? Jadi disunahkan untuk meninggalkan atau tidak melakukan nafyu tadi karena perempuan yang hamil itu bisa jadi haid. Dan ini pernah saya bahas ya di pembahasan ketika haid nifas istihadah ya, kita yang bahas kitab al-ibanatu wal ifadatu. Perempuan yang hamil itu bisa haid ya. Yang terakhir ya, ini kondisi yang keempat, keadaan yang keempat, wa imma lahikun bihi wa yahrumu nafyuhu bal huwa kabiratun. Dan dinasabkan kepada suami yang menikahi perempuan yang hamil karena zina itu tadi ya, yang ini tadi ya, suami atau laki-laki menikahi perempuan yang hamil karena zina. Nah, itu dinasabkan kepada si suami dan haram untuk dinafikan. Haram untuk tidak diakui sebagai anak. Nah, ya, haram itu. Nah, dan disebutkan juga bahwasanya itu adalah sebuah kekufuran. Annahu kufrun ya, suatu kekufuran ya, suatu kekufuran, masya Allah ya, na'udzubillahi min dzalik. In ghalaba ala zannihi annahu minhu awistawal amroni. Ini bagaimana catatannya kalau kondisi yang keempat ini ya, dia mendinasabkan kepada suami dan haram untuk dilakukan penafian atau haram untuk tidak diakui sebagai anak. Nah, itu kalau dia menduga kuat bahwasanya anak itu emang dari dia. Au istawal amroni, atau dua perkara itu sama gitu ya. Nggak ada yang lebih kuat dua perkara. Bi an waladathu li sittati asyurin fa aktsaro ila arba'i sinina min wat'ihi walam yastabri ha ba'dahu. Ya, dengan kasus perempuan istrinya itu melahirkan kurang dari 6 bulan sampai lebih ya. Ya, kurang dari 6 bulan sampai lebih sampai 4 tahun ya. Tadi ya, masa maksimal, masa minimal dalam mazhab Imam Syafi'i sudah saya jelaskan ya. Jadi melahirkan kurang dari 6 bulan atau lebih ya, mungkin 6, 7, 8 sampai 4 tahun sejak berhubungan suami istri ya. Walam yastabriha, dan tidak walam yastabriha ya, istabro ayastabriu itu kan tidak menggauli, berarti tidak menggauli, berarti menggauli kan begitu ya, menggauli ba'dahu, dan dia menggaulinya setelah itu, setelah watanya itu dia gauli. Jadi dia tidak melakukan istibro ya, tidak menyuruh istrinya untuk menunggu 1 kali haid ya, tidak digauli. Aw istabro'a wa waladat ba'dahu bi aqalla minas sittati, atau suami tadi meminta istrinya untuk istibro ya, jadi tolabal baro'ah minal hamli, yang meminta untuk bersih dari hamil ya, tidak menggaulinya dalam 1 kali haid, katakanlah seperti tadi yang saya jelaskan, dan wawaladat ba'dahu, ternyata lahir setelahnya kurang dari 6 bulan ya, kurang dari 6 bulan. Karena kan perempuan haid kemudian suci itu kan periodenya bisa 1 bulan begitu ya. Ternyata dia lahir kurang dari 6 bulan, misalnya 5 bulan. Nah, begitu. Berarti kan kurang dari 5 bulan nih. Kurang dari 6 bulan berarti 5 bulan. Nah, 1 bulannya untuk istibro tadi ya, karena dia diminta untuk 1 kali haid begitu ya. Karena haid itu katakanlah 6 atau 7 hari, berarti masa sucinya 23 atau 24 hari begitu ya. Wallahu taala a'lamu bissawab ya. Bal yalhaquhu bi hukmil firashi kama law alima zinaha wahtumila kaunul hamli minhu au minazina. Bahkan itu dinasabkan, anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang ya, dinasabkan kepada pemilik ranjang ya. Contohnya misalnya si suami itu tahu bahwa istrinya itu berzina, dan itu dimungkinkan hamilnya itu karena dia atau karena laki-laki yang menzinainya. Ini maksud tadi istawa al-amroni. Ada 2 perkara yang sama-sama kuat begitu ya. Ya, dia suaminya tadi mengetahui istrinya berzina ya kan, dan dimungkinkan kehamilan istrinya itu dari dia atau dari laki-laki yang menzinainya. Wala ibrata biribatin yajiduha min ghairi qarinatin. Nah, ini penting ini ya. Dan tidak dianggap keraguan yang dia temui tanpa ada korinah. Nah, ya. Jadi, wah ini kayaknya hamil karena laki-laki yang menzinai kamu nih. Nggak bisa seperti itu tanpa ada korinah, tanpa ada indikasi, tanpa ada bukti.
Dikatakan di sini begitu. Wala ibrata bi ribatin yajiduha min ghairi qarinatin. Tidak dianggap keraguan, kebimbangan yang dia temui, ya kan, tanpa ada bukti, tanpa ada indikasi, tanpa ada qarina. Nah, terakhir falhasilu, maka walhasil udah jadi bahasa Indonesia, annal mauluda ala firashiz zauji lahikun bihi mutlaqan. Ya, anak yang lahir itu adalah pemilik anak yang lahir itu dinasabkan kepada pemilik ranjang, yakni suami. Ya, dia dinasabkan kepada suami lahikun bihi mutlaqan, secara mutlak. In amkana kaunuhu minhu, dengan catatan jika memungkinkan anak itu dari dia. Ya tadi ya, contohnya tadi udah kita sebutkan ya, suami tahu bahwa istrinya itu berzina dan ada kemungkinan hamilnya itu karena si suami atau karena laki-laki yang menzinainya. Nah, itu dinasabkan kepada suaminya secara mutlak. Ya. Wala yantafi anhu illa bil li'ani. Nah, ini penting juga. Dan ya, tidak bisa dinafikan nasab anak tersebut atau tidak diakui nasab anak tersebut, tidak bisa kecuali dengan aktivitas li'an, ya, kecuali dengan aktivitas li'an. Wa nafyu tarotan yajibu, dan menafikan ini dengan aktivitas li'an itu terkadang hukumnya wajib, wa tarotan yahrumu, dan kadang juga hukumnya haram, wa tarotan yajuzu, dan terkadang juga boleh, wala ibrata bi ikraril mar'ati bizina wa in saddaqaha az-zawju wa zaharat amaratuhu. Ya, jadi menafikan anak atau tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya, yang nasab anak tersebut sebagai anaknya, itu hanya bisa dengan li'an. Ya, li'an ini ada pembahasan tersendiri, ya, ada syarat dan seterusnya. Ya, intinya saling melaknat, ya, bahwa anak itu bukan anak dia. Ya intinya begitu. Ya, jadi li'an itu dia li'an istrinya bahwa enggak, anak ini bukan anak saya. Itu ringkasnya seperti itu. Ada pembahasannya dalam kitab-kitab fikih. Hanya tidak di sini kita bahas ya, karena ini berupaya untuk menyajikan secara ringkas saja. Dan menafikan anak itu, ya, nasab anak tersebut dari suami, itu terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya haram, dan terkadang hukumnya boleh. Ya. Dan tidak dianggap pengakuan dari istri yang berzina meskipun suaminya itu membenarkannya dan tampak tanda-tandanya. Begitu ya. Dikatakan seperti itu ya. Tidak dianggap pengakuan istri berzina meskipun suaminya itu membenarkan, wah ini istri saya ini berzina, dan tampak tanda-tandanya. Ya, demikian ya. Jadi seperti itu hukum berkaitan dengan li'an, dan melengkapi dua tulisan saya. Ringkas ya, ringkas. Semoga ada faedahnya, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dan anak cucu kita dari perbuatan zina. Ya, nasallahu salamahul afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.